الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأمهات في الله وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, khususan kepada Sahibul Bait wa Sahibul Hajat yang Suharti dan keluarga. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini di ujung bulan Muharram kita diberi kesempatan dan kehendak oleh Allah untuk berada di dalam amal kebaikan. Semoga kita menutup bulan Muharram ini dengan amal yang kita harapkan pahalanya di sisi Allah. Semoga dengan amal ini menunjukkan bahwasannya akan datang banyak kebaikan yang lebih banyak setelah bulan Muharram ini sampai nanti di akhir tahun atau hari-hari yang akan datang. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu bagaimana kamu menutupnya. Jadi kalau bulan Muharram ini kita tutup dengan kebaikan, dengan amal salih, berharap dengan amal tersebut Allah menjadikan seluruh sisa waktu kita sampai kematian Allah Ta'ala dengannya kita melindungi kita, menuntun kita, serta mencurahkan berkahnya hingga kita diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwasannya bulan pertama di tahun Hijriah ini 1444 mau berakhir pada diri kita. Untuk itu kami perlu mengingatkan pada diri kami pribadi dan Anda sekalian, hendaknya setiap kita ini terus mengevaluasi, memuhasabah. Sudah seberapa banyak amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Terus kalau sudah dievaluasi, seberapa banyak pula amal yang cacat. Lalu kemudian seberapa banyak pula dosa-dosa yang telah kita kerjakan dan kita lupa beristighfar, bertaubat kepada Allah. Karena sebagaimana yang saya sampaikan, boleh diganti. Karena sebagaimana yang saya ucapkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, seharusnya setiap kita ini benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengembalikan semua pinjaman Allah. Ya, maksudnya apa Ustaz? Saya perlu terangkan ya Bu Ibu ya Bu. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin yang ingin dia naikkan derajatnya menjadi hamba yang bertakwa, apalagi kita penuntut ilmu, itu merasa memiliki apa yang dititipkan Allah kepada kita. Gak boleh. Jangankan harta kekayaan, jangankan rumah dan seterusnya. Itu anggota keluarga itu titipan Allah. Semua yang dikasih sama Allah ini adalah titipan Allah. Pasangan itu titipan Allah, itu pinjaman. Anak-anak itu titipan Allah. Orang tua itu titipan Allah. Murid itu adalah titipan. Jenengan itu titipan Allah kepada saya. Saya ini titipan Allah kepada jenengan semua. Jadi jangan pernah merasa memiliki. Sedikit pun gak boleh. Karena kita sejatinya gak milik apa-apa. Betul apa enggak? Apa kita merasa, oh ini wekku, ini wekmu, wak-wek. Mana ada, kita gak milik apa-apa aja mah. Jadi perlu saya menyadarkan buat diri kita semua, jangan pernah merasa diri memiliki. Hakikatnya semua adalah pinjaman. Dan pinjaman ini suatu saat akan dipinta kembali oleh Allah. Harus siap. Harus siap. Suka tidak suka, senang tidak senang, harus siap. Ini kita samakan frekuensi dulu ya. Karena yang baru datang aja harus siap-siap duduk. Yang sudah duduk dari tadi aja masih belum nyambung mungkin. Apa mana yang udah ada yang gelir-gelir orang yang jopo nih.
Baru 5 menit sudah clear. Ini bukan tanpa sandaran dalil ibu-ibu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Ini merupakan dalil yang umum dan termasuk satu di antara kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Kalimat atau doa yang diucapkan ketika kita ini ditimpa musibah. Bukankah Allah mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah Ta'ala sajalah. Sesungguhnya semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah akan dikembalikan. Sehingga perlu saya ingatkan, walaupun Anda mungkin tahu tapi lupa seringnya, jangan merasa memiliki. Ini perlu saya ingatkan ya, nggak boleh merasa memiliki. Kita ini nggak ada milik apa-apa. Nah, untuk itu siap-siap kalau suatu saat ini diambil, dipinta kembali oleh Allah. Dan perlu saya ingatkan ya Bu ya, ingat ya, titipan Allah ini ada tanggung jawabannya di hadapan Allah, ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Jangan ketika dipinjamkan, pinjaman itu dinikmati sesukanya kita saja, semaunya kita, itu tidak boleh. Tolong Mbak, tidak boleh. Apapun itu. Yang paling berat titipan Allah yang sering kita khianati. Pinjaman Allah yang sering kita khianati. Itu ada dua. Harta dan anak. Betul apa enggak? Karena rumongso memiliki. Sehingga sesukanya kita menjalankan amanah itu. Sehingga sesukanya kita itu menikmati pinjaman Allah itu. Dan itu Allah Ta'ala telah ingatkan di dalam surah Al-Anfal ayat 27. Kita ini seringnya itu khianat dikasih pinjaman. 27-28 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan jangan kamu berkhianat kepada Rasulnya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Serta kamu jangan khianat terhadap amanah-amanah yang kuberikan kepada kamu, sedangkan kamu itu tahu. Kita sudah sadar nih, semua adalah titipan Allah, pasangan titipan, anak titipan, orang tua titipan, saudara kandung, semua titipan. Dan saya sudah katakan tadi di awal, siap-siap kalau titipan itu akan diambil sama Allah. Anak itu titipan, suatu saat akan diambil, nggak harus kita dulu yang meninggal. Bisa jadi anak kita duluan dipundut sama Allah, harus siap. Tapi bukan hanya sekedar siap, ada pertanggungjawabannya. Kita sering khianat kepada Allah, sering khianat sama Rasul, dan kita khianat kepada amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa amanah itu? Di ayat yang ke-28-nya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah wahai manusia, wahai orang mukmin, sesungguhnya di dalam harta yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kamu dan anak-anak yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kamu itu fitnah. Itu ada ujian di situ. Itu jamaah. Berapa banyak di antara kita yang punya duit tapi membelanjakan hartanya itu sesenang syahwatnya doang. Betul enggak? Alhamdulillah ya, di handphone saya itu tidak ada Tokped, enggak ada beli-beli, enggak ada macam-macam Shopee enggak ada. Shopee enggak ada Mbak saya. Ya. Seneng dikit masukin dalam keranjang. Tring. Gitu? Ini cocok nih, harganya murah, rohis, masukin keranjang. Nanti wah tuku sampai COD tekan ngomarak dikanggu. Pernah enggak? Masya Allah sering, top. Ya betul itu, mengaku tuh insya Allah diampuni dosa-dosanya, naikkan derajatnya. Daripada munawaroh ya.
Daripada pura-pura nggak pernah padahal ya sering. Ada hisapnya, mau beli apa-apa itu dihitung dulu. Ini pinjaman loh, harta ini pinjaman. Jangan sampai harta ini malah nanti sebab kita nggak dimasukkan dalam surganya Allah. Hati-hati. Mau beli sesuatu tuh pikir-pikir. Jangankan mau beli sesuatu, mau mendatangkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita aja terus berpikir panjang. Ini ada maslahatnya atau enggak nih? Datang madorot atau enggak nih? Dipikir bener itu. Bu ya. Makanya ibu tuh pakaian yang di lemari ibu tuh loh bu, mbak. Di ruang fitting baju jenengan nih loh. Kalau sudah nggak diganggu mending dikei wong lah wis. Dilungsuri. Atau nanti buat baksos. Ya baksos harga baju 20.000 atau 10.000. Udah niatnya memang untuk disodakohkan. Daripada itu di lemari banyak itu. Hati-hati itu pinjaman dari Allah. Dan Allah meminta supaya pinjaman itu dikembalikan sesuai dengan asal muasal pinjaman itu. Karena semua pinjaman ini adalah untuk dikerahkan, diarahkan beribadah kepada Allah. Enggak main-main. Bahkan kompor kita yang di rumah itu, kompor, tahu kompor? Itu jenengan masak itu hanya untuk memenuhi perut doang atau untuk ibadah atau tidak. Paham, Bu? Paham nggih? Bahkan jenengan mau dandan mau pakai jilbab sing nek kayaknya jua toplek ngono ya. Ini aja beli ini dipakai ini gopo iki ada. Besok ada pertanyaannya, "Lah kamu tuh tak pinjemkan kok. Kamu buat apa itu pakaian?" Ya, Bu. Paham, Bu? Gimana? Ngantuk? Ketawa deh. Ngerti berarti Masya Allah. Makasih ya sayang ya. Hati-hati ya. Kita kan tahu dalilnya itu. Bahkan di antara kita hampir setiap hari membaca ini kok dalam sholatnya. Ketika membaca dalam sholat setelah takbiratul ihram lalu baca doa istiftah itu. Innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesembelihanku atau ibadahku, kehidupanku dan matiku buat siapa? Allah untuk beribadah. Terus kalau dikasih pinjaman kok nggak buat ibadah? Punya kendaraan bukannya untuk pamer-pameran. Tuh motornya jenengan yang mereknya Nemek, Picox, PCX. Itu motornya bagus saya juga duwe alhamdulillah. Tapi bukan untuk dianggurkan toh, itu nggopo, untuk gaya-gayaan. Ada hisapnya loh, hati-hati. Jangankan yang halal dari harta yang halal untuk kita beli. Paham Bu ya? Apalagi itu dari harta yang haram. Ada hisapnya di yaumul akhir. Ingat pinjaman ini semua dikerahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau kita dititipin anak, anak itu cucu panjenengan itu loh yang bukan untuk dibangga-banggakan di depan orang lain. Ini putu kula gitu, waduh Masya Allah. Lah kenapa emangnya? Ikut idol, dodol gitu ya. Masya Allah gitu. Allah ya karim. Bangga pula tuh anaknya jadi artis. Bangga juga itu anaknya jadi bandar togel gitu ha. Subhanallah. Ingat pinjaman ini harus dikembalikan sesuai dengan asal muasalnya. Beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibu-ibu ya, rumah kita itu nggak harus besar. Tapi rumah yang kita tempati itu harus ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Setiap hari harus ada ibadah di rumah kita itu. Nggak boleh enggak. Sudah mulai dikurangi, bahkan kalau perlu hilangkan itu. Tontonan-tontonan yang nggak bener. Apalagi nonton tempat dungdung jos tempat dungdung gitu. Ditonton campur sari, campur saru ditontoni. Apa itu ghibah temen. Harusnya ibu kalau udah ngaji mulai dikurangin tuh bu, udah nggak tonton lagi tuh bu. Nanti TV itu kelak nanti jadi saksi dia mulai akhir. Saya kan udah sering ingatkan itu.
Kita loh dari rumah sampai ke tempat ini kalau niatnya karena Allah ingin memahami agama Islam dengan baik dan benar. Nanti setiap jalan yang kita lalui sampai tempat ini besok jadi saksi dan akhir. Bahwasannya kita pernah beramal salih. Dalilnya surah Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu di mana hari Allah Ta'ala akan meminta informasi tentang apa yang kita telah lakukan selama di muka bumi ini. Jadi kalau kita pernah bermaksiat pun di tempat itu akan jadi saksi besok di akhir. Tempat itu misalnya jenengan pernah duduk di buknya tetangga, ribain orang, pohon-pohon di situ, gitu. Ingat, air selokane, gitu. Buknya, rumahnya, sinar mataharinya itu jadi saksi. Kilo fulan-fulan ini ribai tetangga. Kalau nggak mau istighfar, mau tobat, berani kita berhadapan di hadapan Allah. Saya mau tanya, berani kita? Kenapa nih Bu? Kok jadi anginnya tambah pelan? Oh voltase, sabar ya. Ya Bu ya. Tapi kalau tadi kita dari sana, saya dari Gunung Pati kan ke sini hampir 1 jam tuh. Kalau niat yang ditata karena Allah, bukan karena supaya dipuji jenengan, naudzubillah. Kalau hanya karena supaya ingin jenengan senang sama saya dipuji, mending saya neng omah sama anak bucu malah dapat pahala. Kalau yang kayak ini niatnya karena apa? Kalau niatnya karena Allah, jalan ke sini itu dapat pahala tuh, jalan jadi saksi. Sinar matahari, nih lo fulan ini ya Allah, dia jalan menuju majelis ilmu, jadi saksi. Walaupun jenengan ngantuk tidur teng mriki, jadi saksi. AC-nya jadi saksi, kipas angin jadi saksi. Ngantuk turu itu jadi saksi itu. Ya Bu ya, harus dipikir tuh pinjaman semua ini. Jasad ini pinjaman enggak? Bisa melihat dan seterusnya pinjaman enggak? Hati-hati. Makanya kenapa di bab babul birri wassilah, babnya itu bab berbuat kebaikan dan silaturahim. Di hadis ke-11 dan nanti hadis ke-12, ini adalah berkaitan tentang nasihat agar kita ini berbuat baik dengan siapapun, khususnya dengan tetangga. Karena tetangga itu juga pinjaman dari Allah. Tetangga itu pinjaman buatan? Pinjaman. Titipan, apalagi jirannya jiranus salihah. Tetangga yang salih, baik tetangganya. Itu ada pertanggungjawabannya juga. Dan saya ingatkan di awal ya Bu ya, sebelum saya baca nih dalil. Bu, ini kita berbicara secara umum yakni muslim. Muslim ya, kita bicara secara umum muslim khususnya ya. Secara umum muslim. Umum itu maksudnya kita muslim secara umumnya. Dan tetangga secara lebih besar lagi. Kita berbicara sama muslim. Ingat, kita berbuat baik dengan sama muslim tidak pandang bulu. Mau dia udah saya katakan di kajian sebelum, mau tetangganya itu ikut Ormas NU kayak Muhammadiyah kayak Persis kayak Dewan Dakwah kayak, asalkan bukan Syiah sama LDII dan Ahmadiyah saja. Ya asalkan bukan Syiah, LDII dan Ahmadiyah ya. Dalam muslim kita muslim dulu nih. Paham ini? Mau dia HTI kayak demo apalah pokoknya muslim yang tidak mengkafir-kafirkan kita. Paham ini? Yang dia tidak memberontak kepada pemerintah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya. Ini kita bicara muslim secara umum, tetap itu saudara kita. Jangan gara-gara misalnya jenengan buatan NU, tetangganya NU dekek misalnya gitu. Lalu jenengan tidak mau berbuat baik sama dia. Belajar di mana saya mau nanya? Nyun sewu, jenengan itu teman belajar saya atau murid saya? Nah, saya guru apa ketua kelompok belajar? Nah, kalau jenengan nganggap saya sebagai guru, ini saya perlu ingatkan, saya nggak redo itu murid saya itu dengan sama muslim itu ngelek-ngeleknya, saya nggak redo. Nggak tak aku jadi murid. Besok dia mulai akhir saya nggak mau ngaku. Saya berlepas diri dari murid yang dia itu mengotak-ngotakkan diri, merasa awet dewe paling apik. Walaupun kita kajian-kajian sunnah, tapi jangan kita merendahkan orang lain, nggak boleh. Kalau tetangga kita yang memperlakukan hal itu kepada kita, itu urusan dia sama Allah. Paham ya? Gak ada urusan sama kita. Tetap dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu
Sesungguhnya mukmin itu adalah saudara. Sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Paham ya, Bu? Ini nasib saya qadarullah. Setiap saya pegang mati. Sebenarnya, Bu. Jadi gitu ya Ibu ya. Ini mukaddimah, kita samakan frekuensi dulu karena tetangga tadi itu juga adalah pinjaman. Jenengan yang juga Muhammadiyah misalkan, saya dekat semuanya jemaah. Dengan NU alhamdulillah diterima, dengan Muhammadiyah diterima, semua muslim diterima kecuali saya nggak mau dengan Syiah ya. Syiah LDI itu pasti kan kafirkan kita dia. Ahmadiyah itu kafirkan kita dia. Siapapun lah. Apalagi sama-sama udah ngaji begini. Milih-milih kalau berbuat baik dengan tetangga. Saya nggak mau bagi tetangga lah. Kenapa? Karena dia orang Muhammadiyah. Nah terus emang kenapa dia Muhammadiyah? Saya nggak mau bagi dia lah karena dia itu ngajinya sama NU. Lah emang salah NU-nya apa? Paham Ibu ya? Ingat lu ya, saya yakin tuh Fadilatu Syi'al Alama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Fadilatu Syi'al Alama Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau Fadilatu Syi'al Alama Kiai Haji Ahmad Surkarti. Semua ini tokoh-tokoh kiai-kiai ulama yang mendirikan ormas Islam di negeri ini, tujuannya itu bukan ingin mengotak-ngotakin, itu hanya kendaraan, mempermudah untuk menyampaikan tujuan dakwah Islam. Ini orang hari ini gara-gara ngajinya sama brand ini jadinya ngotak-ngotakin itu. Lalu merasa, saya yang paling apa? Paling benar gitu. Sampai ada kalimat seorang kiai itu kan, kalau ndak NU ndak masuk surga. Loh itu piye itu ki? Lu saya itu lahir di NU, kiai saya aja nggak pernah ngajari kayak gitu kok. Nah, terus kalau NU emang kenapa? Lah kamu masuk surga bukan karena NU-nya, lah kamu kelakuanmu apik apa ora, kan begitu. Saya mau tanya, apa ada jaminan semua zuriyah Nabi itu masuk surga? Nah kalau dia tidak ibadah, kalau dia tidak tauhid, kalau dia tidak sholat, dia berlaku bermaksiat, berbuat syirik, masuk surga nggak itu zuriyah Nabi? Ya enggak lah. Hatta zuriyah Nabi sekali, kalau dia itu bermaksiat kepada Allah, akan masuk surganya Allah. Utamanya syirik dan durhaka sama orang tua. Paham ya Ibu ya? Nah boleh ya. Jadi ini saya harus sampaikan clue di awal ini. Kalau ada tetangga sekalipun dia awam sekalipun wis. Hatta dia bandar togel sekalipun. Muslim tapi dia. Paham ya Bu? Awam gak tahu sholat tapi dia gak pernah berbuat syirik setahu kita. Ya kelas. Apalagi ini kita berbicara ini kan sama muslim ya. Yang keberpihakan kita harus lebih besar kepada sama muslim. Tanpa pandang bulu. Ingat itu ya Bu ya. Bu paham ya? Jangan ngotak-ngotakin. Saya nggak ridho itu. Jenengan sebagai murid itu saya muridnya ngotak-ngotakin diri nggak boleh. Karena di sini dalilnya nggak ada ceritanya kemudian kamu itu demikian, kita itu harus demikian. Apalagi nih misalkan yang kedua ring di luar ring satu, yakni orang kafir. Paham ya? Ini kafir nih. Tapi dia secara attitude bagus. Apalagi attitude-nya bagus Bu. Kan ada nggak orang kafir yang attitude-nya bagus? Adabnya bagus ada nggak Bu? Akhlaknya dia bagus, bersosialisasi bagus ada kan? Ada kan? Ya apalagi dia. Ya sudah kita melakukan hal yang lebih baik lagi supaya dia tersentuh hidayah, bisa masuk Islam dong. Paham ya Bu ya? Nah, makanya nih hati-hati nih. Di sini hadis ke-11, ini hanya sebentar hadis ke-11-nya, nanti kita masuk hadis ke-12. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wasiyatu bil ihsani ilal jari walau bil qalil. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan adalah hadis ini berisi wasiat agar kita berbuat baik kepada tetangga walaupun hanya sedikit. Berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga walaupun hanya sedikit yang bisa kita perbuat. Wa anhu, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junada radhiyallahu taala anhu, qala dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan." Ini hadis ini kan benar. Sekarang hadis ini. Betul ya? Ini udah belum? Udah berarti. Berarti ya sekarang hadis 12. Udah kita hadis ke-11. Pengumumannya hadis 11 soalnya. Enggak apa-apa kita ulangi sedikit. Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad bi jiranaka. Apabila engkau memasak ya, apa kemarin yang ada kuahnya, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyaklah
kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagilah, hadiahkan atau berbagilah kepada tetanggamu. Itu ya. Paham ya? Belum selesai ya. Dan ternyata ada dalilnya. Ada dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, ini kisah laki-laki yang bersama Nabi Yusuf dalam penjara. Itu kan ada di dalam penjara itu ada dua orang pemuda yang dia itu yakni diberi Allah Ta'ala mimpi dan bingung dia itu kepada siapa harusnya dia mengadu mimpinya aneh. Itu ada dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 36 seingat saya. Tapi dipotong oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dengan kalimat inni arani a'siru khamra. Inni arani a'siru khamra. Surat Yusuf surah ke-12 ayat 36. Kalau keutuhan hayatnya berbunyi, kalau nggak salah bunyi ayatnya wadakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Dan bersama dengan dia masuklah pula ke dalam penjara tersebut dua orang pemuda. Jadi bersama Nabi Yusuf juga ada dua orang pemuda yang masuk dalam penjara. Dan berkatalah salah seorang di antara keduanya, qala ahaduhuma, berkatalah di antara pemuda itu, yakni ini arani a'siru khamra, sesungguhnya aku tuh diperlihatkan oleh Allah dalam mimpiku, maksudnya aku tuh dapat melihat di dalam mimpi, maknanya yakni apa, arani a'siru khamra, bahwa aku tuh memeras anggur. Jadi salah satu di antaranya bermimpi memeras anggur. Al khamru la ta'siru li anna sa'il wa innamal ladhi ya'siru huwa anabi fa ittalaqi al khamru wa iradat al anabi majazu mursil. Maksudnya kalimat di sini kenapa diambil oleh Syekh ini, karena ingin menjelaskan tentang marakun, sesuatu yang berkuah. Dengarkan dulu ya. Ini kan ada kalimat yang berbunyi sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Berarti anggur itu bisa diperas enggak? Nah, untuk apa anggur ini peras? Ternyata kan bukan untuk dimakan, boleh diminum. Bukan untuk mabuk-mabukan ya. Artinya di dalam ini kalimat ini menjadi dalil bahwasannya makanan yang bagus itu supaya bisa dirasakan keberkahannya oleh siapapun, khususnya tetangga selain keluarga kita, adalah makanan yang berkuah. Makanya saya sering ingatkan sama istri saya ya, dan mungkin ibu-ibu ya, mbak-mbak yang punya anak kecil. Anak-anak kita tuh jangan dikasih makanan keringan terus, itu tidak sehat nanti. Maunya kan tuh kan makan nasi sama ayam tok gitu toh, nasi sama telur aja, nggak ada sayurnya, betul apa enggak? Nggak sehat itu, nggak sehat. Dipaksa, kalau saya paksa itu harus makan. Kalau mau mie sama saya makan, harus makan. Kan untuk kebaikan dia, ya. Semua anak, bukan hanya ini, saya juga nggak tahu. Mau kan makan sayur, mau dia? Mau. Kan ada anak yang nggak mau makan sayur, betul nggak bu? Jangankan emaknya aja kadang nggak mau. Yang lucunya makan sayur nggak mau, makan soto mau. Wis, bisa lucu ya, soto no sayur no kuane itu. Paham nggak ini maksud saya? Bu, paham? Jadi memang makanan yang terbaik tuh biar bisa dibagi itu yang ada kuahnya gitu maksudnya di sini. Maka besok kalau misalnya punya rizki, ya dikerjakanlah hal ini. Karena apa? Karena ini dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah ini bukan termasuk dalil yang sembarangan. Karena efek dominonya banyak. Pertama, kita bersodakoh. Ya, apalagi sodakohnya di bulan-bulan begini nih. Kan pahalanya unlimited, ya kan? Yang kedua, ada hadis Nabi lagi. Nabi mengatakan sesungguhnya di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah engkau meletakkan kebahagiaan di dalam hati saudaramu. Kira-kira kalau tetangganya kita kasih makan, seneng gak dia? Kita kirim makan, seneng gak?
Bukan hanya pahala sodako makanannya doang tuh. Berarti membuat hatinya senang dan bahagia itu merupakan sebaik-baik amal perbuatan. Paham ya maksud saya ya? Paham ya? Ya Allah. Oke deh. Tapi kalau dikirimin dia malah tambah gak senang sama kita, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah ngirimin. Tapi ngiriminnya yang bener toh. Masa ngirimnya cuman kakean kuatok. Masa apa ya? Kolak. Ya, masa kolak. Saya kan baru tahu kolak lawuh ya. Kolak apa namanya? Walo protes langsung. Kolak walo ya. Labu ya. Itu saya semenjak di Semarang 20 tahun. Di Medan itu enggak ada. Kolak itu tahunya saya itu ya pisang sama ubi. Entah itu ubi kayu, rata-rata ubi kayu ya. Di sini ubi kayu apa namanya? Telo. Pohong. Kalau ubi rambat apa namanya? Namanya. Ya itu kan nama-nama ubi kok. Oh, telo. Kalau itu pohong. Ya Allah ya. Di Jakarta ada enggak, Pak? Nah, taunya enggak itu, Mbak. Ubi tok toh? Ubi rambat sama ubi kayu. Di sini telo, pohong ngono. Taunya saya kan itu hanya itu di sini ada kolak walo. Walo. Ya, itu saya biasa kalau itu maksudnya bukan nggak suka ya karena nggak biasa ya, tapi saya makan kuahnya aja dikit gitu. Apalagi itu ada kolang kalingnya, waduh enak. Anget sih san. Ono ketane, waduh masya Allah, mantap. Ya kan ada ketannya kadang-kadang ya, waduh enak sekali itu. Ono durene sih san, wah. Lah ini ngasih tetangga yang dikasih kuah sama waloh, terus apa? Kolang kalingnya siti, kuahnya sak mangkok dikei, ya Allah bangeti. Durennya rono, cuma nambu tok durennya ndi. Cuma nambu durene tok itu ya gini, jangan gitu kalau ngasih itu mbok yo jaga muroah kita juga. Jangan sampai kalau kita ngasih dia malah dia bukannya bersyukur alhamdulillah, malah jadinya nih ngece iki. Paham ya? Malah bukan alhamdulillah malah ngece omongannya. Tapi kalau memang kita qadarullah bisanya cuman betul-betul hanya itu isinya, dia lalu nggak ngucapin alhamdulillah malah menghina pemberian dari kita, berarti ketahuilah dia nggak bersyukur dan menghina rizki dari Allah. Itu urusan dia sama Allah, nggak ada urusan sama kita. Karena memang standarnya orang masing-masing, standarnya orang itu kan masing-masing bu dalam urusan makanan, ya paham ya. Contoh ya kalau gudeg yang terlalu manis kayak gudeg Jogja itu saya nggak suka itu. Saya tuh nggak bisa lidah saya itu nggak bisa. Paling istri saya itu kan keturunan ibu mertua itu kan Jogja itu. Di keluarga istri saya aja kalau makanan yang belnyek gudeg belnyek itu loh bu. Gudeg kok belnyek itu saya kurang seneng itu. Terlalu manis gitu loh bu. Wong aku wis manis kok pakai itu. Guyon bu guyon. Seneng gitu. Paham bu ya? Ya kalau saya, tapi kalau misalnya dikasih jangan dihina. Alhamdulillah dikasih gudeg ya, jangan nih ngece ki sing ngei. Udah tahu aku ndak suka. Jangan gitu ngomongnya. Alhamdulillah. Khalas alhamdulillah. Setelah itu nanti mau dimakan kita atau mau bagi sama anak kita yang mau atau nanti kasih yang satunya. Ternyata anak kita suruh misalkan ya, kasih tetangga. Dikembalikan sama orang yang ngasih. Makanya kalau merintahkan anak itu harus jelas. Ya, kita ngomongnya kan dikasih, misal tetangga kiri yang ngasih gudeg yang belnyek, kamu mau misalnya contoh dari Jogja. Terus ibu kurang seneng, kamu seneng nggak mau? Yaudah kasih tetangga. Ingat tetangga sebelah ya, sebelah tok ngomongnya. Nggak dilihat anaknya keluar rumah, dikasih kembali lagi. Lo ki loro ati lo sing ngei lo. Loh, kemasannya beda tapi kok isinya podo iki. Astagfirullahalazim, tuh hati-hati itu. Ya bu ya, jadi kalau nyuruh anak, merintahkan anak dikawal itu kalau ngasih dengan tetangga. Dikasih tahu jalannya, jangan instruksinya harus jelas. Anak-anak sekarang itu instruksinya itu harus jelas. Paham ya? Kalau nanti tumbul masalah. Apalagi anaknya seperti saya atau anak-anak santri saya yang dari kecil sampai besar tuh di pondok misalnya. Jarang diperintahkan keluar, nyuruh-nyuruh. Itu kalau nyuruh harus jelas itu.
Karena kan dia biasa di pondok ya. Kalau disuruh tuh harus jelas perintahnya, diantar sampai, maksudnya diarahkan nih ngantar sini. Jangan yang ngantar sebelah kiri balikin lagi ke kiri. Kecuali kalau kita kembalikan hadiahnya isinya berbeda, itu beda. Paham ya? Baik. Kalau dikembalikan dengan piring kosong boleh nggak? Ya boleh, nggak dilarang. Dan kalau ibu ngasih sesuatu, mangkok dan piringnya kosong, ojo batin. Brundel, medit. Panganan ora dikei lagi lah, berarti jenengan ndak ikhlas itu. Paham Gi? Lagi kita ngasih, kembalinya itu kosong, ya kan ndak apa-apa. Paham ya? Ini malah enggak, ya Allah, wis tak masakin. Aku ngerti loh tadi masak itu loh, kari kambing itu. Tadi di pasar katanya kok aku berharap dikasih ora dikei, berarti ndak ikhlas itu. Ayo, siapa yang pernah? Yang pernah gerundel hati ini? Istighfar. Tapi itu udah nggak dicatat sebagai sodakoh itu kemarin. Wis grundel loh. Surat dikei meneh. Ish. Wis. Ya, kalau udah ngaji nggak boleh. Ya, kalau udah dikasih selesai. Nggak usah dipikir-pikir kembalinya seperti apa. Paham gak? Nyun sewu. Ya Bu, kalau kita udah memberi orang itu sesuatu, seseorang kita bantu, apalagi tetangga, itu seperti kita ini nyun sewu, ngeluari air ludah kita. Ketika kita buang air ludah, apa kita nyesal Bu? Ya Allah ludahnya eman-eman tak keluarin. Ya Allah, apa pernah ibu mikir buang ludah itu eman-eman? Saya mau tanya Bu. Ini enggak udah ngasih orang malah eman-eman nih. Gimana enggak boleh ini? Ngasih aja udah jangan pernah dipikir. Udah ngasih aja nyoh gitu ya. Ya Bu ya. Jangan ada pulang tuh udah buang ludah, ya kasihan ya ludah saya buang. Enggak boleh. Jiko meneh kempro kuwi jenenge. Astagfirullah. Taib hadis ke-12. Di sini ada beberapa poin ya. Hadis ke-12 ini berbunyi qala mu'alif rahimahullahu taala ma jaa fi fadli satri wa taysiri 'alal muslimin wa qada'i hawaijihim. Kita akan membahas yakni keutamaan seorang muslim menutup aib seorang muslim, memberi kemudahan dalam urusannya. Kita akan lihat di sini ya, ada beberapa poin ya. Kita baca dulu hadisnya, nanti saya coba paparkan ya. Kita hadis ke-12 sekarang. Maaf ya, saya nggak pakai yang ini, udah ketemu yang gede. Saya tahu eyang ti di belakang. Kalau pakai ini tulisannya lebih besar. Coba lihat. Benar apa enggak? Puas nih yang di. Nah, itu gede. Ini kan kecil. Bukan saya nggak mau ya, kecil. Ya kecil. Tapi tergantung deng tulisannya. Paham ya? Hadis ke-12. Qala mu'alif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah ridha Allah taala atasnya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamati. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, akhrajahu Muslimun. Di sini ada 3 poin. Secara umum ada 3 poin. Ya. D itu enak. Pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya. Barang siapa yang dia itu mengenyahkan bisa mengenyahkan, menyingkirkan. Barang siapa yang dia menyingkirkan itu bisa, atau melepaskan, meringankan boleh. Ya. Barang siapa yang meringankan atas seorang mukmin satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah Ta'ala akan meringankan atau melepaskan darinya satu di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat.
Di barang siapa yang melepaskan ya. Jadi pertama adalah apa ini Bu? Meringankan boleh. Meringankan atau menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia. Allah berjanji akan menghilangkan Allah akan menghilangkan kesusahan di akhirat. Kesusahan di hari kiamat. Di hari kiamat. Oh ya. Yang pertama. Jadi meringankan atau menghilangkan kesusahan seorang mukmin atau muslim di dunia, Allah Ta'ala akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Ini yang pertama. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin hari ini atau orang muslim pada umumnya, apalagi yang nggak ngaji ya. Itu saya lihat semakin hari semakin cuek. Ya. Yang penting hidup saya ini nyaman, nggak peduli dengan orang lain dan seterusnya. Apalagi ini ada kesusahan di keluarga besar kita sendiri misalkan. Kesusahan benar dia. Memang ini beban hidupnya. Ada satu beban yang dia tuh nggak bisa menghadapi beban atau ujian ini. Dia butuh uluran tangan saudara sesama, bukan muslimnya ya, saudara ini, keluarga besar misalkan. Dan dia cuek aja. Kan ada tipikal kayak gini jamaah. Ada nggak? Setelah menikah sudah kelihatan dari sejak kecil, remaja, dewasa, kita punya saudara kandung itu yang dia sibuk dengan urusan dia sendiri aja. Kalau senang yang untuk dirinya sendiri sama keluarganya bahkan sudah nikah, ya paham ya. Kalau susah baru kondo-kondo. Ada nggak kayak gini? Malah banyak, ya. Kalau senang untuk dianya sendiri bahkan keluarga, tapi kalau susah wadolan. Ada nggak kayak gini? Ini bukan orang yang paham agama ini. Ini akhlaknya nggak bagus. Jangan jadi tipikal kayak gitu ya. Kalau senang itu untuk diri sendiri, susah itu kondo-kondo uang. Ada update status. Sana dijaluk, sini dijaluk, sono dijaluk. Wabeh dijalukin. Ya ukhti, ya besti. Tolong aku nggak bisa nih hari ini bayar sekolah anak. Tapi ketika dia dagangannya rame, ketika jaya-jaya, boro-boro mau nagur kita WA, lali. Bagaimana mau ditolong sama Allah Ta'ala besok di hari kiamat? Kita memang bukan ahli sholat ibu-ibu. Kita juga bukan ahli sodakoh. Kita juga mungkin bukan ahli puasa. Kita bukan ahli ilm. Bukan ahli ilm. Kita juga bukan ahlul Quran. Tapi kita bisa membantu seorang muslim dengan apapun yang kita miliki. Untuk mengharapkan wajah Allah. Maka barang siapa yang menghilangkan, menyingkirkan, mengurangi bagi diri seorang mukmin suatu kesusahan di antara kesusahan dia di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Maka kalau Allah akan menghilangkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Bu, urusan hari kiamat itu banyak sing angel loh, Bu. Angel wis tenan wis. Andai jenengan tahu. Banyak sekali dalil. Berat Bu dari kiamat. Enggak usah dari kiamat loh Bu, kadoan. Peristiwa atau tragedi di alam kubur itu Bu. Banyak sekali dalilnya itu. Saya nemukan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Saya punya itu kitabnya Bu. Di tab ini ada namanya. Kitabnya Kitabur Ruh. Kitabur Ruh ini tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini adalah kitab yang berisi tentang apa? Proses sebelum nyawa diambil, tatkala nyawa diambil, setelah nyawa diambil, dan bagaimana setelah itu ada di dalam kitab ini.
Andai kita tahu loh Bu. Mungkin di antara kita itu pasti nggak mau membuang kesempatannya kalau ada amal solih di depan mata. Paham ya Bu? Misal contoh nih, contoh konkret. Anak tetangga lagi dolan, jatuh. Ya Bu ya, jatuh, masuk selokan, atau misalnya sepeda jatuh nangis, emaknya nggak ada. Kita lu diem aja gitu. Misal kita diem aja gitu. Allahu Akbar. Hati kita di mana? Biarin aja. Wong dia kayak gitu sama aku kok, ngono. Islamnya beda sama aku, ngono. Astagfirullahalazim. Itu bukan murid saya itu. Itu ya Bu. Walaupun itu anaknya orang kafir sekalipun Bu. Itu kan juga hamba Allah, betul apa enggak? Ya ditolonglah. Tetangganya nyun sewu mau lahiran, itu Bu. Sampai hukum fikih ulama memperbolehkan loh Bu. Kalau mau ini kita mau sholat, misalnya bapak-bapak mau sholat Jumat, atau bapak-bapak mau sholat ke masjid, ada tetangga atau di perjalanan tuh orang kecelakaan, gak ada yang nolong, paham Bu? Konsekuensinya kalau saya tolong, ini pasti sholat subuh saya terlewat, sholat maghrib saya terlewat, dan seterusnya. Jumatan saya pasti nggak Jumatan, nggak usah sholat Bu, nanti dikodok sholatnya boleh kok. Selamatkan dulu nyawa orang ini. Kita nggak kenal dia kek, mau dia kafir kek, mau dia apa kek, tolong ini hamba Allah. Kalau kita boleh dikodok kok dengan kondisi seperti ini. Faham Ibu maksud saya? Ini nggak ada kaitan dengan sholat. Kita lihat ada tetangga yang kayak gitu, anaknya menengai, mau lahiran, menengai, kita punya kendaraan. Dia orang nggak mampu misalnya, terus gampang Mas, tak pesenkan Grab. Jam 4 malam, jam 3, pesan Grab sekondi. Kok ya kita punya kendaraan, bismillah ya kan, ayo naik ke mobil saya aja tak anter. Kalau kita niatkan itu karena Allah, kelak nanti di hari kiamat jamaah, Allah akan hilangkan, akan Allah Ta'ala singkirkan kesusahan di antara kesusahan-kesusahan yang ada di hari kiamat. Ngatan nggih? Gak pandang bulu. Paham? Bu paham ya Bu ya? Ini banyak sekali nih ungkapan ini. Masya Allah ditafsirkan banyak banget ini. Di syarah banyak sekali, saya simpulkan saja. Dan Ibu, biasanya ya Bu, kalau seseorang dia peduli dengan urusan orang lain, itu akan tampak dari sikapnya. Misal, ketika ada urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Contoh, tetangga punya gawe, ya. Terus kemudian model makannya makanan prasmanan gitu. Paham? Atau piring terbang. Bukan diucul kayak ngono ya. Terbang. Saya kira piring terbang tuh dicampakkan gitu. Piringnya jalan gitu. Paham ya Bu? Ini ada ithar. Ada ithar sesama muslim. Atau ithar itu apa? Mendahulukan kepentingan saudaranya. Misalnya mau ngantri ngambil makanan. Itu kalau dia itu ciri-ciri orang yang peduli dengan tetangganya. Kalau ada kesusahan dia akan tolong. Dalam kondisinya aja udah terlihat nanti. Monggo Pak, jenengan rumiin. Monggo Bu, jenengan rumiin. Paham Bu? Paham ya? Wong saya ngomong ini bukan jargon, ini saya belajar dari guru-guru saya ya Bu. Misalnya kami lagi duduk bareng ini murid-murid saya sekalipun misalnya lagi duduk. Itu saya berusaha ada piring diambilin, piringnya saya ambil dulu, saya tuangin nasi, tak kasih itu sama murid-murid saya. Saya tuangin nasi, Ustaz jangan Ustaz. Lah, fadhol. Tahu misalnya antum itu murid anak gitu. Tapi kan boleh ustadznya isar. Dalam urusan makanan isar dulu. Isar itu apa? Mendahulukan saudaranya. Ya Allah Ustaz. Ya, jadi kalau Ustaz tuh rumongso dilayani, tok, engkau nanti untuk isarnya sulit. Ibu paham? Jadi dengan tani tunggu dijikok no. Biasa aja kalau urusan dunia kayak gini ada isar. Atau isar Bu, mendahulukan saudaranya. Ngambil. Paham ya Bu? Ambil. Kurang nggak nasinya? Enggak Ustaz, tak tuangi. Ya kan kita dahulukan. Tapi kalau untuk urusan kebaikan tidak boleh isar.
Misalnya sholat di soft pertama, jenengan rumian ora iso. Itu surga ya duluan toh. Ono kebaikan jenengan sik lho piye to iki? Ya kita. Kalau urusan ibadah ya. Tapi kalau urusan dunia itu akan tampak itu orang yang nanti dia akan menolong orang lain ketika tetangganya susah, kelihatan ketika nanti kondisinya itu sama-sama senang. Mau makan senang enggak? Hah? Ngantuk senang dah. Ngantuk senang udah liur. Mau makan senang kan? Menghadiri kondangan saudara seneng kan? Seneng dong, wong kita dijamu kan? Tapi kalau kita sama mukmin kita dahulukan jenengan rumin, kan enak gitu loh bu. Tapi kalau jenengan ngerono yang jiko, lah ini juga nggak bener. Yang antrian tambah panjang loh, kenapa toh yang ngarep? Orang jadi mangan toh, misalnya gitu. Kalau udah nggak mau, udah sampai sama ya sudah, ambilkan piring, tuangin nasi kasih sama dia, pasti nanti jalan. Paham ya bu ya? Paham ya? Ngertos sama buatan? Ingat, di sini yang kita cari adalah ininya. Ya, yang ininya nih. Yang kita cari apanya? Kiamat. Ini nanti ada dalil Qur'annya juga ya, Bu. Sekarang poin kedua. Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah saudaranya yang mengalami kesulitan, kalau Allah akan mempermudah atasnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memberikan kemudahan ya, atau mempermudah gitu. Seseorang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Nanti ada satu kaidah di bawah saya buat. Maaf ya tulisannya kalau kurang bagus. Beda sama mbak-mbak lah pokoknya. Ya. Ibu jadi kalau kita berbicara yang namanya yakni kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan beda ya Bu. Kalau tadi kan menyingkirkan kesulitan ya. Ini kalau mempermudah urusan itu apa sih misalkan? Satu banyak ya mempermudah urusan misalnya berkomunikasi misalnya. Kan ada orang itu kalau komunikasi itu sulit difahami. Ada kan? Entah saking pinternya saya nggak paham. Justru orang yang cerdas itu sekalipun dia berpendidikan tinggi harusnya bahasanya semakin mudah. Contoh Ustadz Syafiq Riza Basalama. Walaupun sudah doktor, nyampaikannya itu kan enak banget Bu Ustadz Syafiq itu. Paham ya? Enak. Itu menunjukkan memang dia mempermudah urusan. Kan ada Ustadz pinter, dokter bahkan profesor. Tapi jelasin tuh kita agak-agak loading gitu ya. Loading itu Bu ya. Itu iki mubeng gitu tuh. Ada kan? Ya itu karena memang kapasitasnya kita. Paham ya Bu? Tapi kan kalau bisa tuh dakwah tuh yang mudah difahami semuanya. Itu komunikasi ada. Juga ada Bu, suami istri itu komunikasinya itu nyuwun saya itu kadang tidak nyambung gitu. Paham ya Bu? Suaminya kemana, istrinya kemana? Ya kemana-mana. Paham ya Bu? Makanya Ibu ini saya sering ingatkan Ibu kalau mau berbicara ini juga buat saya difikir dulu. Kira-kira bahasa kita yang kita keluarkan atas izin Allah ini dia bisa memahami apa enggak? Bu paham ya? Makanya saya sering Bu paham enggak Bu? Itu saya mencoba apalagi banyak Eyangti di sini. Eyangti ngertos sama buatan Eyangti?
Alhamdulillah. Nek yang ti paham, yang muda ndak paham banget ti berarti. Paham ya yang ti ya? Bu, Mbak paham ya? Nah, ngomong tuh dipermudah, diperjelas. Apalagi urusan administrasi jenengan misalnya suaminya RT, suaminya RW, ketua RT, ketua RW, apalagi lurah. Cari sih san. Ojo mempersulit. Paham ini? Takut sama Allah. Kita tuh diangkat jadi RT, RW, bahkan lurah atau cari. Itu untuk mempermudah urusan warga negara Indonesia. Masyarakat kita jangan dipersulit. Tak jani gampang ki bulet we. Boleh RT ki wangel, tapi sing teko ki nyuwun sewu sugih blegeduk. Oh iya. Yang datang masyarakat biasa, kok sik Mas, sesuk wae. Paham, Bu? Paham, Bu? Takut sama Allah. Ibu jadi kalau istrinya Pak RT, Bu, jangan seneng. Harusnya sedih. Jangan sampai bojoku mempersulit warga. Paham ya, Bu ya? Bu paham? Ya, beri kemudahan. Ya kayak tadi ini, mic itu sudah mau habis batunya. Itu benar. Panitia cari langsung batu baterai, kan mempermudah ustadznya. Paham ya? Nih saya nih sampai cari di mana-mana nggak ada adanya di online. Saya bukan saya yang beli, saya minta tolong ustadz di pondok supaya mempermudah. Yang ti. Ya Bu ya. Gede ini saya beli 6 malah ini. Satu di mobil satu sini satu. Biar enak. Biar saya juga dulu saya bisa ngono loh. Dan ada dalilnya Bu. Al hadisu dalilun ala fadli taysiri ala al mu'sirin imma bi indharihi wa hadha wajibun. Bahkan Bu, bagi seorang mukmin yang dia rindu kehidupan akhirat, bahkan ingin urusan-urusan dunianya berada dalam keberkahan dan kemudahan dari Allah, dia mau mempermudah semua urusan, siapapun yang datang pada dirinya, gak mau dia persulit. Kadang-kadang kita mempersulit itu kalau orang ini pertama kita pernah dizolimin dia, ya, atau yang kedua merasa beda manhaj. Manhaj apa? Ngerti manhaj apa enggak ini? Ini muslim kok dipersulit-sulit. Paham ya? Ini ada dalilnya. Coba ibu buka surah Al-Baqarah ayat 280. Al-Baqarah, dalilnya surah Al-Baqarah ayat 100. Ayat berapa? Ayat berapa tadi? Kelihatan nggak itu yang di belakang tulisannya? Allah Ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Coba dibuka dalilnya. Wa in kana dzu usratin wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan 180 Al-Baqarah 280 280 ini Bu, seingat saya dalilnya itu lembarnya sebelah kiri itu kan satu-satunya ayat yang satu halaman itu loh Bu. Ya coba ibu buka, bener gak? Itu kan satu-satunya di dalam Al-Quran, satu ayat isinya satu halaman, full. 282 ya? Ini 282 ya? 282, oh iya. 282 sebelah kiri, 280 sebelah sini ya Bu ya. Ini tentang masalah hutang ini. Kalau saya nggak salah dalilnya masalah hutang. Betul nggak? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jikalau dzu usratin, orang yang punya hutang itu usratin itu mengalami kesulitan membayar. Fanadhiratun, maka berilah penangguhan ila maisaratin sampai dia berkelapangan. Berarti dalil ini juga buat orang, hadis tadi itu juga berbicara tentang orang yang punya hutang. Tapi jangan dalil dipakai bagi kita yang pernah berhutang sama dia, sudah kita janjikan limitnya 2 bulan, wes dikasih molor sampai setahun, dalilnya podo wae. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Paham Bu? Ini ngeles namanya.
Ya kalau janji tanggal sekian bayar sekian. Jangan suka ngeles. Bu, yang suka ngeles itu ciri-ciri siapa kemarin, Bu? Yahudi. Ngeles jadi parah nih bulat, wes. Ini urusan hutang nih, hati-hati ya, Bu ya. Atau satos. Tapi bagi kita yang sadar nih orang dihutangi memang angel, ibu kalau memang masih milik dan nggak butuh ya sudah kelas. Sedekahkan aja lah, udah selesai. Dan kalau kita mengikhlaskan hutang sama orang yang berhutang nggak dibayar, itu kata Nabi SAW, pahalanya marrotain, 2 kalinya. Dia hutang 1 juta, nggak dibalik-balikin, ibu ikhlaskan karena Allah, pahalanya 2 kali. Faham, Bu? Paham ya? Ini betul ya, 280 lembar sebelah kanan yang bawah ya, Bu ya. Kalau yang satu itu utang piutang untuk mencatat ya, 282 ya. Iya ya. Paham, Bu? Paham? Lanjut enggak ini? Beneran. Kemudian ini dalilnya. Kemudian kita bicara lagi yang ketiga. Dan luar biasa ya, Bu. Orang kalau mempermudah urusan orang lain, misal dalam urusan hutang piutang dan macam-macam, yang kita cari ini lagi loh, Bu. Kemudahan di dunia dan yang kita cari ini. Gak usah pandang orang ya. Jadi kalau mau mempermudah urusan orang, pandangnya kehidupan akhirat aja. Gak usah urusan di sinilah. Mungkin kemudahan itu gak datang sama kita, tapi semoga datang kepada anak-anak keturunan kita. Amin Allahumma. Kemudian yang ketiga, waman satara musliman satarahullah satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup maksudnya ditutup itu adalah aib seorang muslim, Allah akan menutupnya. Maksudnya menutupnya itu apa? Aibnya ya, Bu, di dunia dan di akhirat. Baik. Ibu-ibu paham ya? Apa, Bu? Apa, Bu? Hah? Bu, apa, Bu? Kita bicara apa nih poin ketiga ini? Aib ya, Bu? Masing-masing kita punya aib nggak, Bu? Banyak atau sedikit? Nah, terus kenapa ingin membuka aib orang lain? Kenapa ingin kepoi itu aib orang lain? Saya ingatkan ya, Bu. Saya ingatkan. Ada satu kaidah atau tips yang mudah. Kalau suatu saat ada saudara kandung kita, kayak siapapun yang datang kepada kita, lalu dia menceritakan perbuatan seseorang, paham ya? Entah apalah itu perbuatannya, mbuh bener mbuh ora, ibu langsung barrier, tahu di barrier? Di barrier tahu nggak? Wis dipageri wis. Langsung ibu pagerin, ibu langsung bentengi diri ibu. Kelas, tutup. Maaf, saya nggak kepengen tahu. Taunya saya, dia punya kebaikan. Kalau punya salah, setiap orang punya salah dan aib. Ibu harus berani ngomong kayak gitu. Paham ini? Karena kalau benar cerita dia itu kita ghibah, kalau salah itu jadi namimah. Tahu namimah, Bu? Dosanya lebih besar daripada riba. Namimah itu menuduh, memfitnah orang lain tanpa bukti, tanpa saksi. Nggak masuk surga orang kayak gini. Udah langsung tutup, kelas. Maaf Pak, saya nggak mau dengar.
Setahu saya dia orang yang baik. Setiap orang tuh punya kesalahan, setiap orang tuh punya aib. Urusnya aib kita masing-masing. Tapi dah kalau jenengan masih begini, maaf ya besti gitu. Saya tak ada cara yang lain. Harus berani bersikap. Karena kalau jenengan hanya dengerin dengerin ndak, nolak enggak, menolak enggak, mengiyakan juga enggak. Sekian persen hati kita terpengaruh enggak? Terpengaruh enggak? Apalagi wanita jiwanya lebih lemah. Gak usah kepengen tahu lah bu urusan orang, ngapain sih? Paham ya bu? Lihatlah kebaikan-kebaikan orang lain saja. Nggak usah itu lihat keburukan orang lain. Karena kalau kita berbicara ini bu, kalau kita berbicara menutup aib seorang, yang kita pandang itu besok Allah Ta'ala akan tutup aib-aib kita di akhirat. Kita ini semua bisa lari dari menutup aib kepada orang lain. Tapi besok di padang mahsyar, apa bisa kita ini menutup aib kita bu di hadapan Allah dan manusia semuanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka pikirkan kehidupan akhirat. Setiap kita punya masa lalu deh. Betul apa enggak? Setiap kita ini dulu maksiat. Mungkin ada di antara Anda menutup aurat aja baru 5 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, ya toh? Mungkin baru tahun 10 tahun terakhir, usia udah 50, baru 10 tahun menutup aurat. 40 tahunnya nggak pernah menutup aurat, apalagi baru lahir, kan nggak mungkin menutup aurat. Paham? Paham nggak? Ya. Makanya larangan ini, menutup aib ini, kalau kita menutup aib ini soalnya kaitannya tentang masalah larangan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan aib seseorang itu nggak akan mungkin dibuka dan terbuka kalau dia tidak memasuki 2 pintu sebelumnya. Al-Hujurat lembarnya sebelah kanan paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Di situ Allah kasih penjelasan ya. Ayat berapa tadi ini? Ayat ini bu, ada 3 perbuatan di sini. Ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Pertama, jauhkan suudzon. Apa itu suudzon bu? Yang kedua, jangan tajasus. Apa itu tajasus? Memata-matain, mencari tahu. Apa itu bu? Tajasus itu memata-mata itu apa berarti? Kepoin ya. Mencari tahu kesalahan. Baru langsung ghibah. Nih tak gedein tulisannya. Tegas. Bu, dalam ayat ini seorang itu nggak akan mungkin jatuh ghibah kalau dia nggak suudzon. Maka orang yang suudzon, buruk sangka sama orang lain, hatinya penuh dengan suudzon, mesti langkah kedua dia akan mudah mencari-cari kesalahan saudaranya. Ketika pintu pertama ini kita tutup, pintu kedua insya Allah ketutup, nggak akan mungkin dia jatuh dalam ghibah. Tapi kalau pintu pertama dia suudzon dalam hatinya terus, pasti nanti dia tajasus. Kalau udah tajasus, pasti nanti dia ghibah. Paham ini bu? Pertanyaan mau sampai kapan? Mau sampai kapan tuh larangan tentang ghibah? Ini ghibah dilarang ya. Ini dosa besar loh bu. Dosa besar. Paham ibu? Paham? Apanya bu? Hah? Berarti kalau ghibah itu nggak akan terjadi kalau tidak ada buruk kalau buruk sangka ada dalam hati, mesti nanti ujung-ujungnya ghibah itu.
Tapi kalau orang itu hatinya bersih, yang dia lihat pasti adalah kebaikan saudaranya. Dan ingat ya Bu, kalau kita tidak ghibah menutup aib orang lain, satu, bisa dipastikan kalau dia menutup aib saudaranya nih loh Bu, berarti hatinya tidak suudzon. Kalau dia menutup aib saudaranya, pasti dia tidak mau kepo, tidak tajasus. Dan kalau dia menutup aib, pasti dia tidak bergi, pasti itu. Tutup celah-celah itu Bu. Demi Allah hati kita lemah. Kalau bukan diselamatkan, ditolong oleh Allah. Resno boten. Saya mau tanya, kita mau ngaji, untuk ilmu seperti ini ingin berubah jadi lebih baik atau sama aja kayak dulu? Ya, berubahlah, mau harus diniatkan. Berubah sudah. Ngaten nggih? Berubah sudah. Iya semuanya. Ini kan terutama buat orang muslim. Muslim ya dulu yang utama. Yang kedua juga buat kafir. Lah aibnya orang kafir tetangga ya udah diceritakan. Beda hal kalau memang ini aib dosa dia itu madorot buat semua muslim, buat semua orang. Misalnya nih orang, kita tidak suatu hari datangin ditanya sama orang, apa benar si fulan begini? Kita timbang dulu, emang kenapa? Enggak deh soalnya mau minjem uang dari saya misalnya. Kita tahu tentang si fulan, ya sebaiknya nggak usah dipinjemin. Kenapa? Udah pokoknya nggak usah diceritain belak-belakan. Paham? Gimana? Sebentar ya. Tak selesaikan dulu. Tadi udah telanjur yang nanya. Disimpan dulu ya. Biar tak selesaikan dulu ya. Biar saya selesaikan dulu. Nanti ya Bu, mohon diingatkan. Maka dari tiga poin ini kan janjinya Allah kan langsung dibalas ya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Lalu Nabi SAW menutup hadis ini, dan Allah berada di dalam, dan Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Tuh, dan Allah akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Nah, jadi poin 1, 2, 3 ini kan intinya menolong nggak? Nah, kalau kita menolong seorang hamba dalam 3 poin besar ini, Allah Ta'ala akan tolong kita. Sekarang saya mau tanya, pertolongan siapa yang kita harapkan kecuali pertolongan Allah? Betul apa tidak? Kalau mengharapkan pertolongan manusia, banyak kecewanya nanti kita. Dan itu bukan karena Allah kan, jadinya pamrih dunia. Sudahin yang kayak gitu. Mau sampai kapan saya mau tanya? Mau cari yang sempurna dunianya? Nggak ada. Mau cari apa lagi? Bu? Mau cari apa Bu? Kehidupan dunia saja atau akhirat? Iya. Lalu di sini disimpulkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan rahimahullahu taala, dia katakan fil hadisi dalilun ala annal jazaa'u min jinsil amal. Nah, di sini ada kaidah, Bu. Baca enggak? Nggak usah saya kasih harokat ya. Boleh gini. Ini mim ya, min jinsil amal. Sesungguhnya balasan dari Allah, annal jaza' min jinsil amal. Annal jaza'a min jinsil amal. Sesungguhnya balasan dari Allah min jinsil amal. Setimpal dengan amal perbuatan. Berarti ada satu kaidah di sini, Bu. Kaidahnya apa? Balasan dari Allah sesungguhnya, gini aja deh, pakai sesungguhnya boleh. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan.
amal perbuatan. Ini satu kaidah ini. Makanya hati-hati ya, kalau kita itu hati-hati. Di sini kayak zaman sekolah dulu tuh Bu. Ibu-ibu yang punya stabilo diginiin dulu. Annal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dalilnya ada. Nanti dalilnya saya terangkan nanti di sini. Dalil Qur'annya ada beberapa. Bahkan ada tambahannya. Ini aja. Pertama surat Yunus ayat 26. Kemudian dalil berikutnya adalah surah Ar-Rahman ayat 60. Ini sin ya. Ini sin ya. Saya baca dalilnya Bu ya. Kenapa ada dalil annal jaza min jinsil amal? Sesungguhnya balasan setimpal dengan amal perbuatan, sesuai dengan amal perbuatan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang pertama dalam surat Yunus ayat 26. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat kebaikan, al husna wa ziyadah, baginya kebaikan yang serupa wa ziyadah, dan tambahannya. Bahkan ditambah loh Bu. Apa dalilnya? Surat Yunus ayat 26. Kata Allah, lilladina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, al husna wa ziyadah, Allah siapkan juga balasannya yang kebaikan pula wa ziyadah, dan tambahannya. Allah memberikan pernyataan dengan Allah Ta'ala memberikan firman-Nya, menyampaikan firman-Nya dengan suatu pertanyaan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 60 Allah mengatakan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apakah balasan berbuat baik, adakah balasan berbuat kebaikan melainkan kebaikan pula? Jadi ini suatu pertanyaan. Ya pasti orang berbuat baik balasannya kebaikan. Paham Bu? Paham? Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah ini harus dipikir-pikir. Jadi meringankan, menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan menghilangkan kesusahan di akhirat. Barang siapa yang mempermudah seseorang yang berada dalam kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Permudah ya Bu, jangan dipersulit. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, kalau Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan itu sesuai. Annal jazaa'a min jinsil amal. Sesungguhnya balasan sesuai setimpal dengan amal perbuatan, bahkan ada tambahannya. Surat Yunus ayat 26. Ya kan? Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah siapkan balasannya kebaikan dan tambahannya. Faham? Saya mau tanya, mau sampai kapan kita hanya mengharapkan ingin senang aja di dunia hidupnya? Mau sampai kapan yang kita cari-cari hanya kehidupan dunia aja? Saya tanya, mau sampai kapan? Semuanya akan kita tinggalkan Bu. Semuanya akan kita tinggalkan. Kita kepengen besok itu bahagianya, lebih bahagia mana besok di akhirat aja Bu. Di sini nih secukupnya aja. Ya Bu ya. Cukuplah, yang penting cukup bisa nuntut ilmu, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajak keluarga, dan cukup. Ngaten nggih? Baik, mungkin ini bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, udah 10:30. Saya buka sesi tanya jawab. Hada wallahu ta'ala alam. Silakan tadi. Ini dulu mbaknya tadi. Bu, silakan Bu. Bu, pakai mic ya Bu, biar masuk ke YouTube.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya mau tanya itu, adik saya kan kalau di WA chat dengan saya itu senangnya itu kayak jelek-jelekin ibu. Lah itu tuh enggak saya bales, saya biarin gitu loh, biar dia merasa apa enggak kalau apa gibah. Lah nomor saya itu malah diblokir. Berarti sekarang tuh sudah enggak ada kontak. Terus dengan ibu juga gitu. Kalau apa saya kasih tahu sulit banget. Nah, maksudnya kalau adik saya kan sukanya jelek-jelekin ibu. Lah ibu tak kasih tahu, "Bu, enggak usah dibales." Nganu apa? Nanti kan ibu dapat transfer pahala dari adik gitu tak gitu kan, tapi ibu tuh juga bales gitu loh, bales lah. Terus yang apa itu ibu saya kan senengnya tuh suka ngomongnya, senengnya kayak gibah-gibah terus. Lah saya menghindarnya itu sering keluar rumah ikut kajian-kajian. Lah ibu senengane lunga-lunga terus gitu, padahal saya perginya pergi baik untuk nyari ilmu itu. Gimana Ustadz, itu termasuk durhaka apa enggak? Makasih. Iya, barakallahu fiik. Jadi yang pertama sikap ibu dengan saudara kandung ya sudah, kalau dia blokir karena kita nasihatin, ya sudah, doakan aja itu saudara kandungnya, ya. Doakan saudara kandungnya supaya diberi hidayah. Yang kedua, kalau ibu punya kelebihan rezeki, kirim aja hadiah. Sederhana aja, kirim lontong sayur, gitu. Kasih uduk 2 bungkus itu. Kirim aja ke rumah untuk menjalin satu rahim. Kan dia memutus tali rahim tuh. Kalau ibu sambung, kita udah bahas ya, kalau ibu sambung tali rahim itu, ibu akan diberikan 2 hal kan, janji Nabi SAW, diperluas rezekinya, kita udah pelajari itu, dan ditambah panjangan usianya. Itu yang pertama. Yang kedua, nyuwun sewu lah, ibu tinggalnya sama orang tua atau sama suami? Bukan, jenengan nggak sama suami tinggalnya, nyuwun sewu. Kalau misalnya sama suami kan izinnya suami, bukan sama orang tua. Oh, suami udah nggak ada. Ya, berarti kalau sama ibu kan harus izin keluar rumah. Yang penting dia izin, kalau iya Ustaz izin ke, ya sudah selesai. Nah, ibu ridho enggak, harus ditanyain, ibu ridho enggak saya keluar, kalau enggak ridho ya jangan keluar. Iya, tetap harus ridho, harus. Kalau kajiannya, kalau ngajar TPQ kan jelas untuk kebutuhan hidup ya. Kalau untuk ilmu seperti ini bagaimanapun ibu kan harus izin sama Eyang Ti itu. Eyang Ti izin boleh, ya ridho, kasihkan ridho. Kalau dia ridho ya sudah. Dan bagus juga alasannya, kalau sama beliau mungkin malah ceritain aib siapa gitu kan. Nah, tapi tetap harus minta izin sama dia. Insya Allah kalau dia izinkan, insya Allah berangkat. Geremeng itu kan geremeng bu, tapi yowis lo lungo. Kan kadang-kadang namanya orang tua kan itu tuh bu. Lunga-lungo wae. Tapi boleh enggak? Boleh. Ya wis lu. Kan yang ti memang kau yang ngono bu. Geremeng tapi sakjane diizinkan itu. Lunga-lungo wae. Terus boleh enggak? Ya wis kono, itu. Ya, biasanya gitu kan. Masya Allah, itulah the power of eyang-eyang. Baru eyang begitu, ini calon eyang nanti semua ini yang muda-muda. Gitu ya. Yang lain bertanya, silakan Mbak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya berhubungan dengan tetangga tadi. Kebetulan kan saya baru punya tetangga baru. Nah, maksud saya itu karena dia baru, saya kirimin makanan kan. Nah, setelah dikirimin makanan, besoknya kok dia pinjam kendaraan, udah gitu pinjam uang dan segala macam. Nah, Tapi suami nggak dipinjam toh? Saya tuh kalau lama-lama jadi ngerasa nggak nyaman ya. Nah, itu gimana ya Ustaz? Oh iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tangganya rodok ngelunjak ini. Pinjam dulu. Rumah. Ya Allah. Terus bagaimana sikap kita? Jadi gini Bu ya, ada satu kaidah lagi. Meninggalkan maslahat untuk menolak madorot yang lebih besar. Berbuat baik sama tetangga itu kan maslahat. Tapi kalau dengan kita terus berbuat baik sama dia malah tambah besar madorotnya, malah nanti kita ada yang terzolimi, berhenti sampai di situ.
Sudah, jangan dikerjakan. Itu ada kaidah sederhana seperti itu. Ya jangan diteruskan nolong dia, daripada nanti lama-lama ngelunjak itu. Aku tak pinjem suamimu sebentar ya. Ngopo toh ya bantuin aku, ya celelean tenan nih gitu tangga ini. Ya itu tadi. Jadi ya sudah selesai cukup kan. Nanti kalau dia minjem uang udah bilang nggak bisa, udah harus berani tegas. Mau dilebek atau tidak bukan urusan dia, yang penting kita di depan Allah. Saya juga kurang mampu jenengan dan seterusnya. Bukan kita nggak mampu, kurang mampu ya saya ralat. Mungkin kita mampu, tapi kan banyak orang kita tolong lagi. Mungkin keluarga kita nggak hanya dia doang. Ya. Ini biasanya tetangga kayak gini kurang apik biasanya, Bu. Datang-datang warga baru kok langsung minjem duit, minjem kendaraan, minjem mobil, besok minjem kamar mandi. Akhirnya habis. Astagfirullahaladzim. Bu, jangan sembarangin masukin orang ya tetangga baru ke rumah ya, itu nggak baik. Apalagi itu cowok yang dimasukin ke rumah itu nggak boleh itu. Wallah haram ya, dosa besar. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Silakan. Pakai mic. Sampai putih. On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya yang berhubungan dengan utang. Ada seorang hamba Allah, waktu itu dia punya usaha dan lagi jatuh, kemudian dia berhutang hingga akhirnya usahanya jalan, bisa kembali normal, tapi dia enggak ada niat untuk mengembalikan utang sampai akhirnya sama Allah perlahan-lahan dia jatuh lagi. Sebagai yang meminjamkan utang, untuk mensikapinya gimana, Ustaz? Barakallahu fik. Yang pertama ya, Bu. Kalau memang kondisinya jenengan itu memang butuh uang tersebut, ya piutangnya jenengan, namanya piutang toh. Kalau memberi hutang namanya piutang toh. Kalau jenengan memang butuh haknya jenengan tadi, yang minta itu haknya jenengan. Kalau memang kita butuh loh, jangan sampai kita malah jadi dosa, hilang pahalanya. Gara-gara kita ini memang butuh tapi kita nggak berani minta, akhirnya ceritain orang-orang dan nyakitin dia, itu nggak boleh. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 264, kita udah bahas itu. Ya 264 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan, melenyapkan sedekah-sedekahmu, pemberian-pemberianmu bil manni wal adza, dengan kau sebut-sebut pemberianmu dan kau sakiti orang yang kau kasih. Ya, kalau memang ibu memang butuh, minta aja. Wis bloko suto lah wis, dengan cara yang baik. Ngaten nggih? Tapi kalau memang orang iki bulet we, ngeles we nek diberi utang, ya khalas. Ibu niatkan tadi itu adalah sebagai ibadah. Sebagaimana dalilnya tadi ini. Lilladina tadi dalil gimana, Bu? Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang dia berbuat baik, maka Allah akan balas kebaikan dia serta tambahannya. Maka kalau ibu udahlah, sudahlah, saya niatkan sedekah lillahi ta'ala gitu, khalas dapat 2 pahala. Itu ya. Semangat ya, Bu. Barakallahu fiik. Dan enggak usah kalau memang sudah enggak usah lagi dibahas lagi sama dia, dah. Dan sama suami enggak perlu diucapin lagi sudah. Ya, sudah saya ikhlaskan, Mas. Case close. Tutup kasus ini, enggak usah dibahas lagi. Karena takut hilang pahalanya. Lah kalau daripada jenengan nggak bisa nahan diri toh, daripada uangnya juga nggak kena, nggak dapat pahala, mending dijaluk sisan malah. Kalau memang kita termasuk orang yang susah mengendalikan, apa ini, Bu? Itu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Yang T dulu habis ini. Monggo yang T. Mic-nya tolong. Makanya tadi mau yang T. Itu belakang sana. Yang sampingnya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, kalau seseorang itu pernah ikut suatu travel untuk umroh, kita udah bayar, tapi kita nggak diberangkatkan.
Lalu itu dia itu termasuk hutang apa enggak dengan jamaah? Dan hutang. Dan dia jelas kayaknya enggak bisa bayar. Lalu sikap kita itu ya sudah lillahi ta'ala. Itu gimana Ustaz? Ya itu berarti ibu memilih surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka baginya kebaikan yang serupa dan tambahannya. Ya Bu ya. Dan nominal segitu itu kalau memang bisa dipastikan orang itu travel tuh bukan travel odong-odong kayak first travel kayak Abu Tur, ini saya sebut-sebut nih banyak travel yang apa ini Bu ya. Travel yang memang niatnya memang nggak bener itu. Ya. Dituntut kalau memang udah nggak ada duitnya udah habis semuanya kelas sudah. Dan jangan bilang tak entenin yang akhirat gitu misalnya. Itu haknya jenengan. Tapi kalau udah ngaji, ibu udah meridhoi ya sudahlah. Semoga nanti diganti sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu nanti seperti itu tadi tuh loh Bu. Menyingkirkan kesusahan tadi loh poin pertama. Gitu ya Bu ya, semangat ya barakallahu fiik. Yang terakhir, silakan ibunya. Tolong Bu taruh ke depan. Jangan dilempar ya. Kasih ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz tentang hibah. Gini, saya punya saudara, terus saya kan ngaji bareng. Terus saya menceritakan tentang akhlak saudara saya ke ustadzahnya supaya ada perbaikan pada diri saudara saya itu, anaknya tentang akhlaknya, kelakuannya kepada termasuk hibah apa gimana? Dengan tujuan saya itu supaya dia itu jadi baik. Itu termasuk hibah atau gimana Tat? Jazakallah. Amin wa iyyak. Barakallahu fik. Pertama dalilnya saya bisa sampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung niat. Kalau niatnya kita ingin perubahan baik pada dirinya, karena mungkin kita sebagai saudari kandung sulit dan gak didengar umumnya. Karena ada tipe kalau orang tuh kalau saudara kandungnya nyampaikan nggak mau didengar. Tapi kalau orang lain yang dia hormati mau dia dengar. Gitu nggih? Maka yang harus kita lakukan pertama berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya dia diberi hidayah. Yang kedua, niat tadi harus luruskan komitmen ibu untuk berubah supaya dia berubah, enggak masalah. Yang ketiga syaratnya cukupkan berita tentang saudara kandung kita itu ya sebatas akhlaknya dia, jangan yang sampai aibnya di masa lalu. Dulu masih muda sama saya tuh memang kan ngono ustadzah. Itu namanya buka aibnya bloko suto gitu. Jadi ngomong-ngomong aja dia sama suaminya berani ngelawan, gak usah detail gitu loh, sifatnya umum aja beritanya. Tolong ya ustadzah dinasihati dan khususnya didoakan ya. Kami sekeluarga ada doakan, itu nggak masalah. Mohon ya ustadzah ya, ikan untuk kebaikan buat dirinya. Dalam? Iya. Supaya dia mengenakan, ya. Karena harapannya gitu, ya. Tapi kalau niatnya ingin menjatuhkan dia, bukan jenengan maksud saya, ini malah haram, nggak boleh. Saya rasa cukup ya Bu. Ini saya ada jadwal lagi nih, ada janjian lagi di Ungaran. Saya rasa demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.